Assalamualaikum pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dorce Gamalama dalam satu acara Dorce Show. Pemirsa, setiap bulan September kita selalu diingatkan, tentu saja oleh guru, oleh ibu bapak kita dengan satu peristiwa yang sangat tragis, di mana peristiwa ini terkenal dengan peristiwa G30 SPKI. Tentu saja bincang-bincang kita kali ini, saya mempunyai seorang tamu. Beliau bisa dikatakan saksi hidup dalam sejarah G30 SPKI ini, dan beliau nanti akan memberikan cerita-cerita bagaimana rasanya disandra oleh PKI. Nah, untuk itu tamu kita yang pertama, saya akan panggilkan Pak Sukitman. Silakan Pak Sukitman. Selamat malam Pak. Malam. Apa kabar nih Pak Sukitman? Alhamdulillah. Saya kadang-kadang salah sebut Pak Sukirman, Pak Sukitman. Yang betul Pak Sukitman ya Pak ya. Apa kegiatan Bapak sekarang ini Pak? Sekarang sudah pensiun ya, jadi tapi sepedanya masih ada ya Pak ya? Masih sudah ditaruh di Museum Pancasila Sakti Lubang Buaya. Waduh, kenang-kenangan ya Pak. Pak, baiklah kita akan teruskan saja ke pokok persoalan. Bagaimana Pak Sukitman sebagai saksi hidup dari peristiwa G30 SPKI bisa cerita sedikit mengenai pengalaman Bapak, dan Bapak kan lihat sendiri kejadian itu, bahkan Bapak sempat disandra ya Pak ya oleh PKI. Terus saya sendiri juga waktu itu masih kecil Pak, ngeri sekali ngedengerinnya. Gimana Pak, Bapak ceritakan? Baik, saya akan bercerita sepintas pengalaman apa yang saya lihat dan saya alami pada tanggal 30 September tahun 1965, tepat malam Jumat. Itu malam yang namanya Kebayoran sepi sekali, nggak seperti sekarang. Waktu itu saya ditugaskan di Jalan Iskandar Shah. Pada saat itu yang gedungnya sering dipakai pesta. Bersama agen polisi tingkat 2 Sutarso. Dengan kelengkapan sepeda, itulah saya melakukan patroli-patroli. Karena waktu itu polisi negara adalah pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Dulu itu Pak ya? Dulu. Pada saat keadaan malam Jumat sepi sunyi, pada saat itu mendengarlah serentetan tembakan pada kurang lebih jam 3 malam. Dengan mendengar serentetan tembakan yang datangnya dari arah utara, saya sebagai anggota Polri untuk mengecek apa yang terjadi, saya izin dengan teman saya. Saya berangkat menyelusuri Jalan Iskandar Shah melawan arah dengan kecepatan yang tinggi lah, naik sepeda. Kecepatan tinggi naik sepeda ya tidak. Apa waktu itu nggak ada mobil Pak? Mobil tidak ada. Patroli dulu pakai sepeda ya Pak ya? Sepeda itu udah kebanggaan seorang polisi yang mendapatkan sama pentungan ya Pak ya? Pentungan dengan senjata jenggel. Oh gitu. Terus Pak? Dengan menaiki sepeda, saya izin dengan teman saya ngecek ke tempat kejadian. Tetapi sampai di tempat di mana tembakan-tembakan gencar, ada satu aba-aba turun dari sepeda, lemparkan senjata, angkat tangan. Dengan tembakan yang segitu gencar, saya sudah tidak berpikir panjang lagi. Saya turun dari sepeda, saya berhenti, kemudian saya keluarkan senjata, kemudian saya lemparkan. Dengan todongan-todongan senjata, saya diseret. Diseret, kemudian dilempar ke dalam mobil, di mana posisi supir, saya berada di kabin bawah. Injek-injek Pak enggak Pak? Nggak diinjak, hanya diikat, kemudian diikat ke belakang dengan todongan senjata. Dari situ, dengan keadaan begitu, saya hanya satu. Saya mohon kepada Yang Maha Kuasa pertolongan untuk kepada yang lain sudah tidak mungkin. Waktu itu usia Bapak berapa tuh Pak? Kurang lebih 23 tahun. Nah, setelah dengar aba-aba, kemudian kendaraan bergerak. Dalam keadaan terikat dan dalam todongan senjata, saya masih ingat kendaraan tersebut melalui Jalan Walter Mangunsidi kalau sekarang ya, kemudian ke arah Mangpang, terus ke arah Cawang. Saya sudah tidak ingat lagi. Sedih ya Pak ya? Setelah itu berhenti bus-bus bus yang saya naikin ini berhenti, termasuk truk ke belakangnya, kemudian diturunkan, kemudian saya diperiksa oleh pasukan gerombolan itu, menanyakan ini apa gitu. Setahu saya kan ini Jakarta Raya dan sekitarnya, bahwa saya ini polisi. Karena saya polisi, kemudian dengan dibuka, ikatan saya dibuka, kemudian diseret, dimasukkan ke dalam tenda. Salah satu tenda dalam keadaan gelap, tetapi menyadari di dalam itu kok ada yang sudah celentang, penuh dengan darah, ada yang didudukan juga, diikat tangannya ke belakang, ditutup matanya. Ya
Yang membawa saya melapor, pengawal Jenderal Panjaitan ditawan. Saya sebagai polisi kan nggak ngerti pengawal. Setahu saya kan kalau polisi patroli jaga. Iya. Perintah komandannya, saya ditawan di luar, di depan rumah. Setelah saya dijaga, senjata saya di mana dan lain sebagainya, saya sudah tidak tahu lagi. Dalam keadaan saya dijaga, kemudian mengingat-ingat ya kepada yang lain gitu ya, saya hanya mohon sama Yang Maha Esa. Tapi di satu tempat ada kerumunan seperti anak-anak pramuka bikin unggun, api unggun. Atau mungkin itu yang disebut gerwani ya, Pak ya? Ya mungkin yang namanya gerwani PKI. Waktu itu kamu jangan takut-takut, di sini banyak sukarelawan, sukarilawati. Gitu. Kata yang nangkep saya. Saya perhatikan ada digiring, diseret, dimasukkan ke salah satu lubang, disusul oleh tembakan. Oke, Pak Sukitman, ini pembicaraan kita makin seru, apalagi Bapak adalah saksi dalam peristiwa ini. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang ini setelah yang syur ini. Pak Sukitman, kita lanjuti obrolan menarik ini dengan memanggilkan satu orang tamu saya lagi. Beliau adalah seorang ahli sejarah yang pasti sangat memahami persoalan ini. Kita sambut Bapak Ong Hok Kam. Silakan Pak. Silakan Pak. Waduh, di belakang terus, kesian. Selamat malam. Apa kabar Pak Ho? Baik, Sehat ya. Santai aja ya Pak ya. Kita tadi telah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sukiman. Ternyata beliau ini adalah saksi dalam peristiwa G30 PKI dan beliau sempat disandra nih Pak. Di sini untuk Pak Ong. Tadi kan saya dan Pak Sukiman sedang bernostalgia dengan kejadian G30 SPKI. Banyak yang menuding bahwa G30 SPKI itu sebagai awal dari perpecahan bangsa. Perpecahan bangsa kita, apa betul nih Pak? Ya memang G30S ini juga harus dilihat dari latar belakang peristiwa-peristiwa ya. Sebelumnya umpamanya pada saat itu sudah ada polarisasi, ada pertentangan-pertentangan yang sangat tajam di antara partai-partai, khususnya PKI melawan tentara atau keadaan negara. Pada waktu itu ada aksi sepihak misalnya. Aksi sepihak ini saya kira asal mula daripada mempertajamnya konflik antara PKI dan non PKI begitu saja. Mungkin ada tambahan dari Pak Sukiman? Ya, setelah saya sehari Jumat saya tidak tahu berada di mana, saya dibawa ke Halim. Itu malam juga baru tahu yang namanya lubang buaya setelah saya diajak oleh Bapak supir. lubang buaya? Tidak tahu sehari Jumat. Oleh supirnya untung diajak ambil nasi. Kembali lagi hari Sabtu sore, mendengar tembakan tapi mata saya tidak buka. Ini kebesaran yang Maha Kuasa ya, kita serahkan. Mungkin ya, ini kebesaran yang Maha Kuasa yang dilimpahkan kepada saya. Toh pada saat tembakan genjar pasukan kabur, kok saya ditinggal sendiri di kolong truk. Datanglah 4 angkatan. Kemudian saya dibawa ke Markas Cakra. Paginya dihadapkan kepada Pangdam 5 pada waktu itu Pak Umar Udiwira di Kusuma. Dibawa lagi saya ke Jalan Saharjo. Dibawa ke Cijantung, diserahkan kepada Kolonel Sarwo Edi. Almarhum waktu itu sebagai komandan RPKD. Dengan pasukan beliau yang disebut pasukan Ben Hur, Kapten Urip dan Kapten Daryono, saya berangkat ke lokasi. Bukannya enak tuh Bapak diajak jalan-jalan? Dari situ baru itu malam Senin saya dihadapkan bersama Pak Sarwo Edi menghadap kepada Panglima Kostra. Kenapa Bapak nggak mampir ke rumah saya? Coba kalau Bapak mampir ke rumah saya kan, Waktu saya kasih minum, saya di makan. Kebayoran sudah diselamatkan mati oleh komandan saya. Alhamdulillah Bapak masih sehat. Setelah kejadian daripada G30 PKI tadi, terus kita tahu bahwa di Lubang Buaya ada apa pembunuhan ya Pak ya, pembunuhan para jenderal masuk. Itu terus bagaimana Pak kelanjutannya? Jadi beberapa hari sudahnya saya tidak ingat lagi hari apa, tapi saya hanya merasa sangat tegang. Masyarakat Jakarta dan tentu seluruh Indonesia sangat tegang untuk mendengarkan berita-berita apa yang terjadi dengan para jenderal misalnya yang diculik atau
Dan baru malam itu kita tahu bahwa Presiden selamat pada waktu itu. Presiden Soekarno selamat pada waktu itu, malam itu juga ya, dan berada di Bogor kalau saya tidak salah. Baiklah pemirsa, kita akan lanjutin nanti perbincangan ini ya Om ya. Om nggak usah tegang Om ketemu saya dan juga Pak Sukitman. Kita akan kembali setelah yang sure ini. Bapak-bapak kayaknya nih penonton ingin bertanya mungkin kepada Pak Sukitman atau Pak Ok. Kami persilakan. Saya ingin bertanya dengan Pak Ok nih. Pertanyaan begini Pak Ok. Pada masa pemerintahan Orde Baru, banyak sekali orang-orang yang dituduh terlibat PKI. Dan pada saat itu, banyak yang dikategorikan dalam golongan B dan golongan C. Yang ingin saya tanyakan pada Pak Ong, pada saat ini, bagaimana nasib golongan B dan golongan C tersebut yang dituduh PKI? Setelah peristiwa itu, disalahkannya PKI sebagai salah satu penyebab ada pertumpahan darah, ada perang saudara pokoknya. Setelah peristiwa G30S ini, Indonesia menghadapi perang saudara di mana banyak korbannya, sebagian besar ini orang PKI, mungkin katanya Anda tahu berapa ratus ribu, angka yang tepat tidak pernah diumumkan berapa itu. Tapi lalu timbul juga itu kategori pokoknya orang PKI ini dianggap sebagai kriminal politik. Ada kategori B, kategori C dan seperti itu. Ada banyak yang ditahan dan setelah 20 tahun baru dibebaskan. Tapi dalam keadaan sekarang ini bukan saja reformasi, tapi juga masalah-masalah PKI ini di seluruh dunia hampir selesai ya. Masalah komunisme ini, komunisme sekarang ini yang masih ada ya dalam bayangan penguasa-penguasa di Indonesia saja saya kira, tapi sudah ya usang masalahnya. Tapi saya selalu mengatakan ya kalau dunia ini kiamat mungkin orang-orang lebih baik pindah ke Indonesia. Sebab peristiwanya baru 50 tahun lagi baru akan terulang di Indonesia, yang terjadi di Indonesia. Jadi ya sudah usang ya ketakutan terhadap PKI ini. Oke, sudah jelas ya Mas Ismail. Mungkin Pak Sukitman ada tambahan mengenai kan Bapak matanya ditutup ya Pak ya, tangan diikat.